Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ondra Pujo Darmawan dengan NRP 008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan pada praktikum modul 4. Jadi untuk praktikum modul 4 sendiri, saya mengerjakan soal dengan kode asisten saya yaitu DIM dengan judul "Kita Usahakan Rumah Itu". Jadi dari sini kita disuruh untuk membuat sebuah database dulu. Ini database-nya namanya untuk aplikasi dating. Nah, jadi pertama-tama kita diberikan beberapa sub soal atau sub nomor yang akan kita kerjakan. Jadi yang pertama kita akan disuruh untuk membuat database dengan format kode soal NRP_asisten. Jadi untuk pertama saya membuat database dahulu dengan soalnya B dengan NRP saya dan asistennya DIM. Setelah saya berhasil untuk membuat database-nya, saya akan memasukkan database tersebut ke dalam aplikasi yang akan saya gunakan untuk mengerjakan soal. Buka konsolnya. Jadi untuk mengerjakan soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat table berdasarkan IRD, dan saya sudah menanyakan kepada asisten saya untuk nomor 2 sampai 4 itu bisa dijadikan jadi satu langkah. Jadi sebelumnya saya sudah membuat untuk tablesnya, jadi mungkin saya langsung bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini ada beberapa tables. Jadi mungkin yang pertama akan saya jelaskan ke user dulu. Jadi user ini memiliki ada user ID, email, username, dan password. Jadi di sini user ID-nya itu merupakan primary key-nya, dan juga di sini udah ada keterangan bahwa untuk primary key itu digunakan auto increment. Jadi di sini udah ada user, email, username, dan password. Habis itu ada subscription yang dia itu relation ke user, dan dengan plan itu ada free, plus, dan VIP. Jadi saya menggunakan enumerasi untuk tipe data yang akan dimasukkan ke dalam plan name di table subscription. Jadi yang ketiga ada profile, dia relation ke user juga. Jadi di sini ada profile ID, user ID, first name, last name, gender. Di gender juga ini ada ketentuan untuk yang bisa memuat pilihan male atau female. Jadi saya menggunakan enumeration untuk melakukan untuk tipe data dari gender ini atau isi dari gender ini. Lalu ada profile picture ini karena menurut saya ini, asumsi saya ini adalah sebuah file foto, jadi saya menggunakan binary large object untuk store file fotonya. Lalu ada interest yang relate ke profile, ada match yang relate ke interest, dan juga ada message yang relate ke match. Jadi di sini masing-masing sudah tercreate semua. Jadi untuk itu mungkin langsung bisa coba saya jalankan untuk yang pertama. Sudah saya jalankan.
Oke, mungkin ini sudah tercreate untuk tablesnya. Oke, jadi ini ada tables yang sudah tercreate juga. Oke. Lalu setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya itu tambahkan kolom phone number pada table user. Jadi di user ini ditambahin sama phone number. Jadi untuk hal tersebut kita bisa nge-alter table si usernya dan juga nambahin phone number menggunakan varchar. Setelah dijalankan, maka di table usernya akan menambahkan phone number ini. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, ganti nama kolom bio description jadi profile bio di table profile. Jadi kita bisa langsung pakai hal yang sama seperti ini, namun alter table-nya kita ganti menjadi profile, dan add ini kita ganti menjadi rename column-nya, column yang ingin kita ubah yaitu bio. Jadi di sini itu dia create-nya menjadi bio description. Itu menjadi profile description, profile bio. Oke, jadi kita bisa run dulu. Oke, setelah itu kita bisa lihat ke profilnya bahwa di sini udah diganti menjadi profile bio, bukan bio description lagi. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya adalah hapus kolom profile picture karena server penyimpanan penuh. Jadi sama menggunakan komen yang ini, alter table profile-nya ini kita ganti jadi drop kolomnya itu jadi si profile picture-nya ini. Kita bisa run dan juga bisa refresh. Nah, untuk profile picture-nya sudah terganti. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, ganti nama table subscription menjadi membership. Untuk mengganti tersebut kita bisa memakai alter table lagi. Habis itu kita dari subscription kita bakal nge-rename menjadi membership. Oke, kita bisa jalankan. Nah, jadi ini bakal keubah menjadi table membership namanya. Oke, lanjut. Untuk data user ini sudah dari sini, saya udah dari tables yang atas saya udah mengelompokkan kembali menjadi seperti ini, dan juga sudah membuat scriptnya untuk memasukkan ke dalam database-nya. Oke, jadi mungkin bisa langsung saya lakukan. Oke, mungkin yang pertama kita bakal masuk di sini untuk memasukkan usernya. Insert untuk usernya. Lalu kita bakal bisa melihat bahwa usernya ini udah dimasukkan ke dalam table user.
Lalu yang selanjutnya ada masukin profilnya. Oke, dan juga ini udah masuk di profilnya, jadi dia relate to user, tiap usernya ini. Habis itu yang kedua kita bisa masukin interest. Kita masukin semuanya dulu, habis itu kita bisa lihat di tables interest ini juga udah masuk untuk sesuai dengan tadi, dan juga untuk match kita bisa nge-insertin. Oke, dan juga sudah masuk. Dan yang terakhir ada message, dan ini juga sudah masuk ke dalam tablesnya. Oke, jadi untuk masukin datanya sudah. Yang selanjutnya kita bisa lanjut ke operasi berikutnya, yaitu untuk menghapus table interest karena terlalu banyak user yang so asik. Oke, jadi sama seperti tadi, kita bisa langsung nge-drop tablenya aja. Drop table interest, so bisa jalanin untuk menghapus tables interestnya. Oke, tapi ini dia nggak bisa dari interest ini tidak bisa langsung dihapus karena dia bakal relate ke match. Jadi ini bakal kena violation karena dari match ini dia masih mengambil value dari foreign key. Dia dari foreign key dari primary key-nya interest. Jadi kita tidak bisa untuk nge-drop tablesnya interest gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ada ubah password user bernama berpatapim. Oke, kita skip untuk yang ini karena emang dia tidak bisa diubah. Oke, lanjut. Buat ngubah user berpatapim sendiri bisa memakai command ini. Oke, jadi dari sini kita bakal nge-update user. Untuk user sendiri ya kita alias dengan O dan join dari profile untuk mengambil user ID dan juga profile ID, jadi nge-matching untuk dua-duanya. Nah, kita bakal nge-set user passwordnya menjadi boom shakalaka sesuai shakalaka. Oke, sesuai dengan apa yang sudah diberikan di soal, dimana person first name-nya itu ber dan person last name-nya itu patapim. Jadi kita bisa jalanin di sini. Kita bisa lihat di profilnya dulu untuk di usernya dulu. Untuk berpatapim itu passwordnya warung kanena sebelumnya. Lalu setelah kita bisa jalanin, maka ininya bakal menjadi boom shakalaka. Oke. Yang ke-12 ada hapus user yang memiliki email assassino@cool.com. Kita bisa langsung menggunakan delete aja, delete from user where emailnya itu sama dengan assassino.cool.com. Oke, yang ini juga kita nggak bisa langsung ngedelete karena dia ini relate ke profile, yang dimana kalau kita ngedelete ini kan profile ID-nya ada 2. Dia di sini pun juga kepakai 2-nya. Jadi ini bakal nge-violation, bakal ngerusak tatanan dari database yang udah kita bikin. Jadi kita bakal langsung ke next step aja. Oke, tampilkan semua user yang join pada bulan April 2025. Oke, jadi sama kayak tadi kita bisa pakai alias di sini.
Jadi select username dan join date dari user kita aliasin O dan profilnya, dimana user ini di matchin dulu dari user sama profile buat ID-nya, dan juga kita untuk join date-nya itu pada bulan April di tahun 2025. Oke. Jadi dari sini tidak ada user yang join pada bulan April 2025 karena di sini tertulisnya itu dia joinnya di bulan 7, bulan 10, bulan 9 dan bulan 5. Mungkin kalau kita bisa tes di bulan 5 dia bakal bisa masuk keluar dari Trulimero Trulicina. Oke. Lalu yang ke-14 saya tambahkan first name adalah setelah berdiri dari user yang memiliki gender female. Oke, jadi untuk tersebut kita bisa select dulu first name dan last name-nya dengan date formatnya itu Demon year. Oke, dan gendernya female. Oke, jadi keluar yang female itu ada simpan sini benar ini, Frigo Camelo dan Trulimero Trulicina. Next, semua nama user dengan gender laki-laki. Oke, jadi dari sini sebenarnya bisa kita pakai juga langsung. Oke. Itu kita join ini dan juga where oke, kita bisa jalanin username yang dia gendernya male itu ada Cappuccino Assassino, Berfatapim dan Ballerina Cappuccina. Oke. Ya, habis itu tambahkan nama user yang belum terhitung sejak 1 tahun sejak mereka bergabung di aplikasi dating menggunakan acuan ini. Jadi user yang belum 1 tahun itu kita bisa query-in dengan ini yang sudah saya siapkan. Jadi ini ada, kita select dulu username sama join date-nya, lalu kita compare dari sini dan ini. Jadi kita compare dari rentang ini sampai ini itu dia udah 365 hari atau enggak, jadi udah 1 tahun atau belum gitu. Oke, kita bisa lihat query-nya yang belum genap 1 tahun itu ada 4 user, simpan sini, Berfatapim, Trulimero sama Ballerina. Oke, mungkin bisa next ke question berikutnya. Sebagai genset, ini Butut Bandeni berkata bahwa wanita softie seperti ia prefer berpasangan dengan seorang yang lahir di tahun yang sama dengan dia. Jika Butut Bandeni lahir pada 6 ini, mereka nama user yang memiliki probabilitas bisa menjalin hubungan dengannya. Oke, jadi dari sini asumsi saya adalah kita bisa mencari user yang sama-sama lahir di tahun 2025. Jadi ini dari sini kita kita cek aja tinggal tahun di profilnya itu sama dengan 2025. Jadi ada 3 user, itu Cappuccino Assassino. Nah, namun ini kan cuma ya karena dia kan ini kan dia cewek wanita, jadi kita bisa tambahin di sini n p gendernya itu sama dengan male karena pasangannya pasti adalah cowok yang dia cari.
Oke, dari tersebut hanya tersisa 2, yaitu Cappuccino Assassina dan Ballerina Cappuccina. Jadi ada 2 orang yang lahir di 2005 begitu. Yang terakhir, karena banyak yang belum move on, jadi kita bisa langsung delete aja semuanya dari delete from message-nya, dan juga delete juga from match-nya. Jadi dari 2 ini terus dijalanin. Oke, jadi untuk menghapusnya, oke, mungkin insert. Oke, ini udah. Ini karena without your class in data. Oke, apa, ignore aja. Execute aja. Oke, jadi dari ID saya itu nge-prevent untuk nge-delete semua data di tablesnya. Jadi dari sini bisa kita refresh lagi. Kita coba jalanin lagi untuk ini. Oke, execute and suppress. Semoga bisa jalan. Oke, udah bisa. Jadi dari ID saya sendiri tuh nge-prevent untuk kita nge-delete langsung semua datanya. Jadi ini dia bakal kita jalanin, bakal ngasih warning kalau kita itu bakal nge-delete semua datanya, apakah kita emang mau melakukan hal tersebut. Oke, jadi yang kedua kita bisa delete match. Oke, udah terjadi. Jadi itu dari presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.